Selamat malam teman-teman, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bergabung kembali dalam acara Lamar, Life and Mature bersama saya Mike dari CD, Sarjana dan Profesional Buddhis. Malam hari ini kita akan membahas mengenai persepsi dan bagaimana persepsi itu dapat berubah. Dengan seiringnya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, persepsi yang selama ini telah terbangun dapat berubah. Nah, malam hari ini topik pembahasan kita adalah mengenal neuroplasticity untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, narasumber kita malam hari ini adalah Ci Arlin Eleanor, MPSI, seorang magister psikologi dan aktif sebagai seorang psikolog dan juga aktif sebagai seorang certified hypnotherapist. Selamat malam Ci, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Nah, Ci, malam hari ini kita kan akan membahas mengenai neuroplasticity ya. Nah, tentunya juga sejalan dengan persepsi. Selama ini kan terbangun nih persepsi bahwa ketika seorang anak bertumbuh dan berkembang, kita specifically berbicara tentang sel-sel otak ya Ci ya. Ini kan ada waktu-waktu tertentu nih Ci, yang katanya kan sebutan orang ini terminologinya apa? Golden age ya Ci ya. Jadi dalam waktu itulah saat-saat yang paling tepat untuk membentuk dan mengembangkan baik itu karakter ataupun skill anak tersebut. Nah, kalau udah keluar dari waktu itu, biasanya akan sulit atau bahkan mungkin cenderung tidak mungkin. Biasanya kan seperti itu, Ci. Nah, ini pendapat Ci Arin bagaimana nih, Ci? Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang neuroplasticity ya. Neuroplasticity itu terdiri dari dua kata ya. Neuro yaitu berkaitan dengan saraf, sistem saraf kita. Mungkin lebih gampangnya nanti kita ngomongnya sel otak aja gitu ya. Lalu yang satunya lagi adalah plasticity. Plasticity itu artinya bersifat seperti plastik gitu ya. Plastik itu bisa dibentuk, bisa dibengkokkan gitu ya, bisa diatur ulang ya, bahkan ada beberapa kali bisa didaur ulang ya. Nah, itu sifat plastik. Jadi kita akan membahas bahwa persepsi bahwa otak manusia itu berhenti berkembang ya, sel-sel otaknya berhenti bertumbuh atau bertambah di usia-usia tertentu. Ya, dari misalnya golden age itu tadi misalnya sampai lewat balita itu sudah statis atau malah berkurang setelah dia dewasa gitu ya. Makanya kita sering mendengar kalimat aduh, aku sekarang usianya udah 40 nih gitu kan. Mau belajar berenang lagi, aduh kayaknya sulit deh ya, gitu betul. ya. Biasanya seperti itu. Atau kita sering dengar orang ngomong faktor U gitu. Betul. Aduh, udah faktor U nih, jadi sering lupa gitu kan. Sering lupa, sering salah gitu. Tapi sebenarnya jadi ini kita akan membahas bahwa pandangan itu beberapa tahun terakhir ini terpatahkan oleh perkembangan teknologi dan penelitian-penelitian terbaru gitu ya, bahwa otak kita ini ternyata sangat pintar dan dia hidup sehidup-hidupnya. Jadi otak kita akan selalu bisa berkembang, memperbaiki dirinya sendiri seumur hidup. Nah, sebenarnya bukti-bukti itu sudah kita lihat selama ini. Ada bukti-buktinya, cuman kita tidak memperhatikan itu dan itu belum diteliti. Nah, tapi sejak 2010-an ke atas hingga sekarang ini udah banyak bukti karena sudah banyak penelitian. Kita bisa melihat ada orang tua, kakek atau nenek gitu ya, yang usianya udah 80 atau 90, tapi nggak kelihatan tuanya ya, nggak kelihatan tuanya. Masih bisa ngomong seperti orang umur 50-an. Masih bisa mengingat. Biasanya ini kadang dosen ya, kalau kita lihat tuh dosen. Dosen-dosen tuh sudah tua tapi masih bisa ingat istilah, diajak ngomong ya, talk show atau apa, tetap nyambung gitu. Sedangkan
kebanyakan orang tua di usia segitu sudah loyo ya, Betul. orang tua Pikun biasanya, iya. pikun, terus kadang sudah lumpuh ya, kayak udah nggak bisa gerak lagi, tidur aja sampai Iya. menunggu ajal gitu ya. Nah, kenapa bisa ada perbedaan yang signifikan seperti itu dengan tingkat usia yang sama gitu. Nah, disitulah neuroplasticity itu sebenarnya bekerja. Oke. Ya, bahwa ada slogan yang berkaitan dengan neuroplasticity ini, yaitu otak itu use it or lose it. Oke. Ya, kalau kita gunakan, kita akan bisa terus memperpanjang kemampuan kita sampai usia tua. Tapi ketika otak itu tidak dipakai, bagian-bagian otak kita itu tidak dipakai untuk bekerja, untuk berpikir, untuk merasa dan sebagainya, dia tidak terstimulasi dengan baik, sel-sel otaknya itu mati atau berkurang gitu ya. Dan disitulah kenapa jadinya akhirnya orang-orang yang usia tua itu akhirnya benar-benar tua beneran, nggak bisa apa-apa, lupa, pikun dan sebagainya gitu. Nah, itu kita bicara soal neuroplasticity. Jadi perkembangan penelitian-penelitian terakhir bahwa tidak demikian. Jadi otak kita masih terus berkembang di usia manapun, gitu, di usia manapun. Jadi nggak ada alasan misalnya usia 50 nggak bisa berenang, terus nggak bakal bisa berenang seumur hidupnya, nggak bakal. Bisa. Dengan apa? Dengan pengulangan. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang itu. Jadi berarti persepsi yang selama ini terbentuk nih bahwa kalau kita sudah mencapai umur tertentu, lewat dari itu kita udah nggak bisa nih belajar hal-hal baru atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita nggak pernah pelajari gitu, Ci. Berarti ini terbantahkan sekarang ya, dengan perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan juga ya. Banyak penelitian juga yang udah baru. dilakukan untuk itu. Baik, jadi penelitian-penelitian ini memberikan informasi baru nih bahwa nggak semua persepsi itu berarti benar ya, Ci ya. Maksudnya bukan benar, tapi ada perubahan jadi ya. Jadi persepsi yang dulu kita kira benar, nah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata sekarang terbantahkan bahwa otak manusia itu bisa selalu mempelajari hal-hal baru dan beradaptasi dan tumbuh berarti, Ci, selama kita hidup. Betul. Oke, berarti tidak ada batas waktu itu lagi berarti, Ci ya? Tidak ada. Oke, berarti significant golden age sekarang ini tidak terlalu penting lagi dong berarti, Ci ya? Tetap penting karena gini, di sepanjang rentang hidup manusia itu memang otak kita tuh mengadakan efisiensi selama beberapa waktu sekali. Nah, waktu kita baru lahir keluar dari kandungan ibu kita, itu otak kita sudah melakukan efisiensi, merontokkan atau menghilangkan jalur-jalur saraf yang tidak terstimulasi. Ya, itulah sebabnya kenapa selalu dibilang selama golden age itu berstimulasi ya, supaya jalur di dalam otak kita itu terbentuk jalur-jalur kebiasaan, ya, jalur-jalur kebiasaan yang positif, yang kita mau gitu. Kita pengen anak kita mampu apa gitu kan. Nanti dia bicaranya tepat waktu. Kita pingin anak kita nanti bisa ngomong tepat waktu. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Ya, bayi kita nih ya, bayi kita. Gitu, ya. Nah, untuk itu apa yang kita lakukan? Kita stimulasi dia. Kita stimulasi dia dengan ngajakin bicara. Bayi-bayi yang diajakin ngomong, diajakin nyanyi eye to eye gitu ya. Itu perkembangan bahasanya lebih cepat daripada bayi-bayi yang cuman tidur susu aja gitu ya. Orang tuanya jarang ngajak ngomong gitu ya. Nah, itulah jalur saraf yang terbentuk. Nah, jalur-jalur saraf yang tidak terpakai, yang jarang terstimulasi, itu akan mengalami peluruhan gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu pruning ya. Nah, nanti setelah seiring dengan waktu tetap akan ada terjadi pruning gitu. Setelah golden age itu ada pruning lagi. Nanti waktu dia menuju dewasa ya, sekitar usia 18-an itu ada pruning lagi. Tapi bukan berarti sel otak kita berarti
makin dikit ya, Hmm. terus berarti kita makin sulit mempelajari sesuatu. Itu tidak sama sekali. Tidak. Jalur-jalur itu bisa aktif lagi kalau kita memulai lagi. Ya, kita bisa memulai lagi apa? Kita mau belajar apa gitu ya. Emang tidak serta-merta sekali misalnya begitu baca buku langsung jadi gitu ya. Enggak, tapi kita harus sering-sering terus baca buku terus, sering mendengarkan berita, nonton video-video pengetahuan ya, bukan gosip ya. Iya. Jadi pengetahuan gitu ya, yang dibaca atau yang dilihat itu adalah sesuatu yang meningkatkan kemampuan kognitif kita. Itu udah pasti nggak akan ada hubungannya misalnya terjadi pruning terus kita nggak bisa melakukan itu lagi, enggak, akan terbentuk lagi jalur-jalur yang tadinya dia kayak seperti mengecil gitu, dia akan jalurnya terbuka lagi dan kita akan bisa melakukan sesuatu sesuai yang kita pelajari jadinya. Oke. Gitu, termasuk mau apa aja, kita mau belajar matematika masih bisa waktu udah dewasa. Makanya kadang kan ada orang yang tadinya misalnya buta huruf, baru belajar mungkin di usianya dia yang udah mungkin 30 bisa, ya kan? Bukan berarti sama sekali jadi nggak bisa mengenal huruf, tapi dia bisa gitu, dia tetap bisa, dimulai kapanpun bisa. Mau berenang, mau belajar berenang di usia 40, 50, kenapa tidak? Bisa. Otak kita akan membantu, akan meregenerasi sendiri gitu, jalur-jalur yang menuju kemampuan itu. Oke. Gitu. Untuk seseorang bisa menggunakan neuroplasticity ini untuk memperbaiki kehidupan mereka, itu apa saja sih yang dibutuhkan, Ci? Mungkin ada langkah-langkah khusus kah atau ada cara tertentu? Yang pertama itu adalah kemauan. Oke. Tekad. Daya juang. Itu harus ada. Jadi otak kita punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Jadi misalnya ada orang pernah kecelakaan, ya, bisa jadi diamputasi tangannya misalnya. Dia adalah pengguna tangan kanan. Lalu karena kecelakaan tangan kanannya harus diamputasi mau nggak mau ya. Nah, jalur kebiasaan dia, jalur otaknya, sarafnya dia adalah dia menggunakan tangan kanan selama ini. Nah, kalau dia misalnya nggak punya daya juang, dia akan berhenti di situ. Dia akan meratapi nasibnya, ya nggak bisa lagi melakukan apa-apa karena tangan intinya itu tidak ada. Tapi dengan daya juang yang tepat ya, dengan adanya daya juang, dengan tujuan yang jelas gitu ya, dia akan bisa memetakan kembali jalur otaknya dia. Dia bisa menggunakan tangan kiri. Tapi tangan kirinya ini tidak terbiasa untuk dipakai kan? Untuk menulis atau untuk makan, untuk apa aja. Dia tidak pernah memakainya. Bagaimana? Disinilah neuroplasticity ini bekerja. Bahwa jalur yang tadinya menuju pemberdayaan tangan kanan, kita rubah menjadi tangan kiri. Oke. Jadi otak bisa. Jadi otak kita bisa menerima itu. Sekarang kita pakai tangan kiri. Siap. Otak kita siap. Kalau bisa ngomong dia akan bilang siap laksanakan gitu ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dilanjutkan dengan dukungan repetisi. Jadi mulai. Dia dengan daya juang itu dia mulai. Ya, dia mulai melakukan mencoba menulis dengan tangan kiri, mencoba makan dengan tangan kiri, ya, mulai mencoba ya. Belum bisa. Terus latihan terus. Jadi exercise. Jadi lakukan terus-menerus, latihan terus-menerus. Lama-lama apa yang terjadi? Bisa. Si otak sudah tahu, ya, bahwa kamu bisa pakai tangan kiri dan begini caranya kalau pakai tangan kiri seperti ini. Otaknya tahu. Terbentuklah dia jalur yang baru. Nah, gitu. Itu cara kerjanya seperti itu. Oke. Jadi ya pertama tuh harus ada kemauan dari dalam dirinya sendiri ya. Iya, itu yang Tanpa pertama. itu tidak akan bisa. Dan yang kedua adalah latihan. Latihan dan latihan dan latihan. Oke, repetition
exercise terus, Mm-mm, konsistensi berarti mm-mm, Ci ya. mm-mm. Oke. Nah kalau Ci Arlin melihat nih, otomatis kan sebelum pandemik dan saat ini, di mana pandemik eh, masih ada ya Ci ya, kita masih di era pandemik. Masih. Eh, Perbedaan kan pasti terjadi nih Ci. Dari cara orang belajar, bekerja, berkomunikasi, berhubungan dan segala macam kan. Nah, bagaimana neuroplasticity ini menjadi sangat penting, terutama di era pandemik, untuk orang-orang ketahui dan dimanfaatkan juga gitu demi kehidupan yang lebih baik. Oke. Nah, dengan mengenal kita sudah Mhm. tahu tentang Mhm. neuroplasticity bahwa kemampuan otak kita sebegitu dahsyat ya, Mhm. sebegitu luar biasanya Mhm. gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu dalam kita membentuk kebiasaan-kebiasaan positif sehari-hari Oke. di masa pandemi. Jadi orang yang selama ini stres, Mhm. selalu meratapi gitu Mhm. ya, meratapi Mhm. selama pandemi ini aku hidupnya susah Mhm. segala macam. Itu bisa dialihkan. Oke. Dia harus bisa Mhm. merubah jalur perasaannya dia itu ke Mhm. jalur perasaan yang positif. Di Mmm. masa pandemi ini aku bisa apa? Ya, aku bisa Oke. melakukan apa? Dan otak itu selalu siap. Mhm. Oke, kalau kamu mau apa, aku akan melakukannya untukmu. Aku Mmm. akan mempersiapkan jalurnya, Mhm. tapi kamu bantu dengan melakukan, mulai bergerak, lakukan sesuatu. Jadi mengenal Mhm. neuroplasticity, kalau misalnya untuk mencegah adiksi game, Mhm. ya, atau adiksi medsos, Oke. seperti itu ya. Ya, Nah, terutama ini kan, era pandemik ya, ini, era Ci. pandemik ini kan gadget banget ya, Betul. sekian puluh persen ya, lebih Heeh. dari 50% Mhm. hidup kita udah bergantung sama gadget, Mhm. smartphone, Mhm. medsos ya, gaming maupun medsos. Mhm. Nah, jika kita sudah mengetahui tentang neuroplasticity, berarti kita tahu untuk orang tua misalnya Mhm. yang ingin mencegah anaknya untuk supaya dia tidak ketergantungan pada game, Mhm. cepat alihkan gitu ya. Cepat Mmm. dari pertama, jangan memberi jalur, jangan memberi jalan Mhm. untuk mengarah kepada adiksi. Misalnya, kita tahu bahwa aturan bermain game untuk anak-anak, Mhm. misalnya secara standar Mhm. internasional itu maksimal 2 jam sehari. Oke. Misalnya, itu Mhm. pun 2 jam bukan terus-menerus, tapi Mhm. dibagi. Harus ada Ada jeda jeda jadi ya? Oke. istirahatnya ya. Mhm. Pertama untuk kesehatan mata, Mhm. kedua untuk kesehatan saraf ya, Mhm. untuk saraf. Ya itu kaitannya sama itu. Mmm. Nah, ya kalau sudah mengetahui itu, nah kita bisa orang tua bisa mengarahkan anaknya. Mhm. Jangan memberikan kesempatan anak untuk bermain gadget atau bermain game misalnya Mhm. lebih dari 2 jam itu sehari. Mmm. Gitu. Ketika kita sebagai orang tua itu misalnya loss ya. Jadi anak dikasih main game seharian. Bahkan mungkin bisa 10 jam misalnya dalam sehari dia Mhm. main. Apa yang terjadi sama otaknya? Ya, kita bisa bayangin. Main game itu sebenarnya itu sehat sehat untuk otak sebenarnya. Oke. Ya kan? Karena dengan bermain game kan ada bagian-bagian tertentu di otak kita yang terangsang. Misalnya Betul. yang berkaitan sama kognitif, Mhm. misalnya kognisinya dia Mhm. gimana, ya kan? Mhm. Visualnya dia Iya. berkembang. Tapi ada area-area lain yang perlu distimulasi juga kan, Mhm. gitu. Nah itu nggak distimulasi oleh game, gitu. Bahkan diperburuk. Nah, ini bagian apa nih, Ci, yang lebih Misalnya yang spesifik? kaitannya sama Mhm. kemampuan sosio-emosional. Oke. Emosi, kaitannya sama kemampuan berinteraksi gitu ya, ke Oke. persepsi, semualah Mhm. yang nggak ada yang tidak terstimulasi oleh Mhm. permainan game itu. Makanya kita bisa tahu ada kasus-kasus Mhm. orang-orang, anak-anak ya, Mhm. anak-anak yang bermain gamenya itu terlalu berlebihan, Mhm. over, adiksi ya, Mhm. akhirnya jadi kayak anaknya antisosial. Mmm. Ya, nggak connect ketika Mhm. diajak ngomong kayak nggak denger, Mhm.
gitu. Ini kenapa masalah apa anak ini gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri kebanyakan main game. Jadi otaknya sudah terbentuk untuk ke arah sana kebiasaannya. Nah, dengan mengetahui neuroplasticity, orang tua yang sudah mengenal, sudah tahu nih ya, kita sudah tahu sebagai orang tua sebelum itu terjadi jangan gitu, jangan dibuat path-nya, jangan dibuat jalurnya ke arah sana. Kalau memang bisa searching di internet. Berapa jam waktunya maksimalnya seorang anak bisa main gadget gitu ya, atau main game lah pakai gadget. Misalnya 2 jam, ya udah jangan lebih dari itu. Sisanya ngapain misalnya. Nah, bikinlah jalur-jalur yang bagus. Misalnya ada bagian otak yang sebelah sini ya, kalau digambar nanti kalau kita belajar anatomi otak, dia ada bagian sini yang berkaitan sama otot-otot gerak ya, olahraga kaitannya. Misalnya dia bisa kembangkan di bagian sana. Diarahkan untuk pintar olahraga. Ikut klub apa? Klub renang, klub badminton atau bela diri dan sebagainya. Bisa diisi sama aktivitas yang lain. Atau les bahasa Inggris misalnya kalau mau kemampuan bahasanya dia berkembang. Misalnya gitu. Atau sekarang kalau dia suka gadget gitu bisa juga ada kelas coding. Ya, membuat game, bukan jadi pemain tapi membuat gitu. Itu bisa juga diarahkan ke yang positif gitu ya. Itu kalau kita sudah mengenal itu dan itu digunakan untuk neuroplasticity itu digunakan untuk mencegah. Nah, kalau misalnya itu untuk orang dewasa itu misalnya kebiasaan-kebiasaan lah ya, kita mau mengubah kebiasaan yang buruk gitu ya. Sebenarnya kalau orang dewasa itu hanya tinggal kemauannya aja. Saya nggak bisa berubah misalnya. Contohnya misalnya kecanduan rokok. Ya, itu umum sekali tuh. Nah, itu umum banget ya. Aduh, saya nggak bakal lah bisa berhenti merokok seumur hidup saya. Itu kan mindsetnya dia ya, terbentuknya udah begitu, ya kan? Udah terbentuk begitu. Padahal sebenarnya bisa gitu. Kalau kita sudah mengenal neuroplasticity, berarti kita tahu dong. Jadi secara fungsi otak kita bisa membelokkan itu gitu. Kita bisa membentuk kembali jalur otak kita yang tadinya dari rokok mau ganti kemana? Oke, kita setting perilaku pengganti kita apa? Misalnya minum jus. Rokok kita ganti dengan minum jus. Berarti kita coba ya, habis rokok minum jus. Rokok minum jus. Lama-lama rokoknya kita kurangin, jusnya kita banyakin. Terus begitu. Nggak harus juga misalnya berhenti merokok itu tiba-tiba berhenti gitu. Enggak gitu. Yang penting asal ada kemauan, terus diproses. Latihan terus. Rokok diganti jus, rokok diganti jus. Lama-lama jus. Rokoknya mundur. Itu bisa. Otak kita akan mengenali itu. Oh, ini ada jalur baru yang dibentuk. Nanti semakin jalur mana yang semakin sering dilatih, itulah nanti yang jadi permanen. Yang lama yang nggak dilatih, jalur yang nggak dilatih itu akan mengecil dan akhirnya luruh ya, akhirnya hilang gitu. Bisa, itu bisa. Berarti kalau selama ini orang-orang bilang, apalagi perokok berat nih Ci, yang sehari itu bisa sampai 2 bungkus ya, kita bukan bilang 2 batang, tapi 2 bungkus, 4 bungkus. Keluhan mereka kan selalu sama tuh ya, aduh ini udah menjadi suatu, ya mungkin balik lagi ke tadi Cian bilang ya, jadi suatu habit ya, dan karena dilakukan berulang-ulang, jadi untuk mereka jadi sulit berubah. Iya, betul. Nah tapi ternyata otak kita itu memberikan kesempatan ya, dan peluang bahwa bisa dirubah dengan membuat jalur baru, tetapi harus ada kemauan itu ya Ci ya. Kemauan dan repetisi, selalu begitu. Dan berarti kemauan, repetisi, dan tentunya waktu ya Ci ya, karena kan butuh proses ya ini perubahannya. Konsisten aja, konsisten. Ya jangan udah melakukan kebiasaan baru, sudah memulai tapi nggak konsisten, berhenti. Nah, ya udah nanti balik lagi kan, yang mana yang konsisten itu yang dipertahankan sama otak kita. Dan ini berlaku untuk semua hal berarti ini Ci. Semua hal. Semua hal. Jadi
otak kita sebagai pusat kendali ya. Kita kan pusat kendalinya di otak. Tangan kita, indera kita, semuanya itu kan dikendalikan kan dari sini, sistem saraf pusat. Ya. Jadi ya itulah. Jadi kita kalau memang pengen berubah, ya ada kemauan dan lakukanlah repetisi gitu, yang konsisten. Kalau pengalaman Ci Arlin baik itu secara pribadi atau profesional mengenai neuroplasticity ini, terutama dalam era pandemik nih Ci, apa yang bisa disampaikan ya Ci? Mungkin ada pengalaman pribadinya atau profesional. Oke, banyak kasusnya adiksi game sih kalau ini ya. Sama kalau di kasus ya, kalau kasus banyak yang adiksi game gitu. Nah kalau adiksi game ya balik lagi ke yang tadi gitu. Sebagai orang tua harus ada ikut campur dalam arti mengarahkan pembentukan kebiasaan anak di rumah gitu ya, sehingga nanti otaknya akan menyesuaikan gitu ya. Di dalam sel saraf di otak itu akan menyesuaikan gitu, diarahkan kemana. Kalau masih anak-anak butuh orang-orang di sekitar dia, terutama orang tua dalam hari ini. Nah kalau orang dewasa itu butuh juga ya. Jadi butuh support dari orang-orang, kalau kita ngomongnya itu orang-orang yang signifikan, yaitu orang-orang yang memang sehari-harinya berhubungan sama dia gitu. Itu harus ada support gitu. Kalau menurut pengalaman saya selama ini. Kalau nggak ada support, lakukan sendiri, itu banyak gagalnya. Ya, itu perubahan. Karena kesulitannya biasa di mana ya? Di mindset kan, karena sudah di mindsetnya ini adalah caraku untuk merasa nyaman, misalnya. Ini aku lakukan ini selama ini nggak merugikan diriku kok, merasa nggak merugikan orang lain kok, gitu kan? Aku nyaman-nyaman aja, kenapa tidak gitu? Nah itu kan akhirnya jadi penghambat kan? Nah itu perlu orang-orang sekitar yang support gitu. Kamu pasti bisa, ayo lakukan gitu. Termasuk mau diet. Betul. Mau diet ya, itu gimana caranya ngalihin pola makan. Nah itu kan juga itu butuh daya juang ya. Betul. Tapi bisa gitu, kenapa nggak bisa gitu? Buktinya kan dalam proses hipnoterapi misalnya bisa kita membentuk gitu mindset yang baru gitu. Itu juga bisa dilakukan ya. Nah jadi penting sekali pemahaman neuroplasticity ini dalam untuk membuat kualitas hidup kita jadi lebih baik gitu. Kita nggak gini-gini aja. Kita akan bisa berkembang di usia manapun gitu. Jadi kita jangan berhenti gitu. Gunakan otak kita. Kalau enggak, ya udah melempem. Istilahnya melempem ya. Use it or lose it gitu. Jadi sel saraf yang nggak terpakai dia akan mati dengan sendirinya gitu. Butuh waktu lagi untuk mengusahakan dia kuat lagi gitu. Nah, berarti teman-teman sudah mendengar langsung ya dari Ci Arlin bahwa otak kita ini terus berkembang. Jadi nggak ada alasan faktor U ya Ci ya tadi ya. Aduh udah faktor U nih, umur udah sekian, nggak bisa belajar hal-hal baru atau tidak bisa merubah kebiasaan yang negatif menjadi positif ya Ci ya. Nah itu udah nggak ada lagi alasannya sekarang ya. Karena secara scientifically udah proven bahwa betul sekali. Itu tetap bisa dirubah ya Ci ya. Jadi sel-sel otak kita tetap bisa membuat jalur-jalur baru untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Atau karakter juga bisa berarti Ci ya? Bisa, termasuk perasaan kita, pola berpikir kita gitu. Jika selama ini misalnya kita ini mudah merasa cemas gitu atau apa, itu semua bisa dilatih. Nah biasanya nih Ci yang sering terjadi nih, apalagi terutama di era pandemik kan, banyak orang yang tidak bisa menerima. Ya tentunya dengan kondisi seperti ini, terus jadinya pemarah, ya kan orang-orang yang suka marah ini kan kadang-kadang mereka nih impulsif ya dan sulit berubah. Nah ini kalau dari sudut pandang Ci Arlin, bagaimana nih orang-orang yang seperti ini nih bisa menggunakan neuroplasticity ya, bisa berubah menjadi lebih baik? Nah ini kelebihannya kita sebagai umat Buddhis, ya umat Buddha ya. Kelebihan kita adalah
kita sangat terbiasa, sangat mengenal meditasi. Oke. Oke, mindfulness. Yes, Ya, betul. itu udah kata-kata yang udah kita dengar tuh sehari-hari. Itu adalah senjata kita, itu adalah tools kita yang paling kuat untuk neuroplasticity ini. Oke, bisa tolong dijelaskan Ya. gimana ini ya? Jadi kalau kita korelasinya? pikiran kita sering cemas, ya kan, pandemi, ya kan, sering ya muncullah ya perasaan-perasaan, emosi-emosi negatif gitu ya. Nah, itu bisa diatasi dengan apa? Kita mengubah jalur pikiran kita kan, Betul. menenangkan yang cemas-cemas itu kan. Tapi dah harus diulang kan Betul. dengan meditasi. Oh, cuman biasanya kan banyak nih orang yang bilang, saya lagi cemas, saya lagi stres, saya disuruh meditasi, duduk diam, nggak bisa, otaknya kemana-mana, jadi nggak bisa fokus, jadi ujung-ujungnya meditasinya gagal. Nggak bisa itu karena itu kan baru di awal. Tekadnya dia ada nggak? Oke, balik lagi ke yang tadi Balik awal, lagi. kemauannya itu ya. Kalau dia udah bertekad saya mau, itu nggak cuma meditasi sekali langsung berharap hasil, ya kan? Nah, kita harus bisa melakukan pengulangan sehari berapa kali. Oke, 1 kali, berapa lama? Misalnya, cuma 1 menit, 2 menit, ya nggak bisa. Misalnya sehari 1 jam meditasinya, tapi dilatih terus-menerus, lama-lama tenang nggak tuh pikirannya? Tenang, bisa. Bagaimana kita mengosongkan ketika ada, dalam meditasi itu kan ketika ada bentuk-bentuk pikiran yang muncul, kita memperhatikan, oh ada gitu kan. Tapi ya sudah, kita biarkan dia berlalu. Biarkan dia berlalu sampai akhirnya kosong. Seperti itu. Itu akan sangat-sangat bermanfaat. Justru dengan kita mengetahui ya, kita punya kelebihan, kita mengetahui tentang meditasi, itu akan lebih mudah lagi membentuk jalur-jalur yang kita inginkan itu. Oke. Kenapa bisa lebih mudah ya, Ci, dengan meditasi? Karena kita lebih tenang? Lebih tenang. Saya orang yang suka cemas pun kan banyak tuh teknik-teknik kayak semacam brain gym atau apa ya, maksudnya teknik-teknik relaksasi, ya kan? Bagaimana caranya kita menghela nafas, nafasnya nafas perut, bukan nafas dada gitu ya. Nah, itu kan teknik-teknik seperti itu, tekniknya untuk mengurangi ketegangan ya. Kalau kita sering melatih nafas perut, itu kita akan lebih mudah untuk rileks. Nafas perut itu berkaitan sama rileks, nafas dada berkaitan sama stres. Ya, itu salah satu contoh. Jadi misalnya kita udah terbiasa kalau nafas tuh ya ininya terangkat semua ya, itu tidak mudah untuk meredakan stres. Nah, caranya adalah kita mulai dengan nafas perut. Nah, nafas perut itu artinya biasakan kita bernafas dengan perut. Jadi diafragma kita yang mengembang saat kita bernafas, gitu ya. Nah, itu melatih, kan melatih. Repetisi, ulang lagi, kita tenang. Nah, kalau misalnya bingung ya, aku nggak bisa bernafas perut nih misalnya nih, alasan lagi ya. Alasan kenapa selalu dadaku yang tertarik gitu ya, bukan perutku yang mengembang gitu kan. Nah, itu bisa dengan cara menghirup aroma terapi. Ya, kalau kita menghirup aromaterapi itu kalau kita mencium aromaterapi, itu secara otomatis langsung nafas perut. Nafas dada nggak bisa mencium aromaterapi. Gitu. Ketika kita maka itulah sebabnya kenapa orang bilang kalau mau rileks nyalakan aromaterapi. Tapi orang bingung kan, pikir karena harum aja gitu kan, itu bisa membuat rileks. Tidak, karena dengan harumnya itu kita bernafas dengan perut. Disitulah kita rileks. Gitu. Itu latihan aja, misalnya orang-orang yang sering cemas gitu ya, sering melatih itu. Melatih itu nanti otak kita akan mengenali gitu. Oh, ini yang baru, seperti ini. Jadi kebiasaan itu akan terus. Nggak akan mudah kembali lagi ke yang sebelumnya gitu. Dan semua teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam hidup itu hanya perlu dilakukan aja secara berulang-ulang dan konsisten. Pasti jadi. Menarik sekali ya, Ci ya. Jadi tapi tetap memang kuncinya itu balik ke diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan,
maukah kita, jadi kemauan dulu ya, Ci, maukah kita keluar dari masalah itu ya. Nah, ketika kita mau, sebenarnya otak kita ini, sel-sel otak kita juga memberikan tools-nya ya. Ini udah Iya, ada nih tools-nya, tinggal iya. mau nggak digunakan, Aku bisa gitu ya, loh Ci? gitu. Iya. Aku bisa loh melakukan yang Hmm. kamu mau gitu. Cuma Ya, tinggal kembali kepada kita, mau atau tidak iya. digunakan gitu ya. Jadi Nah, nggak ada alasan ya. betul, ya. Jadi kita bisa gitu. Kita bisa Oke. selalu. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas, berarti neuroplasticity ini bisa digunakan untuk merubah kebiasaan buruk menjadi baik. Ya, otomatis bisa juga merubah karakter juga ya, Ci, ya. Nah, jadi dengan merubah dua hal ini, paling tidak kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Nah, Betul. seberapa konsisten, kalau dari segi konsistensi otomatis kan kita harus konsisten nih, Ci, ya. Cuma kalau kita ngomong dalam hal time frame, waktu, ada nggak tuh misalkan minimum kita harus mencoba berapa lama? Nggak ada. Dan kalau tadi, oh nggak ada berarti ya. Nah, Nggak kalau ada. misalkan meditasi ya pokoknya berarti setiap orang ini bisa berbeda-beda nih, Ci, ya? Betul. Jadi individual differences. Oke. Jadi setiap manusia itu unik. Tidak ada yang sama. Jadi periode-periode gitu ya, waktu yang dibutuhkan untuk melatih diri itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Kalau Gitu. kayak misalnya kita ibarat minum obat kan ada ketentuan tuh, Ci. 1 hari 3 kali Iya. sebelum makan Itu atau kita setelah aja yang makan. setting. Oke. Kita aja yang setting. Kita mau kayak minum obat, misalnya Mhm. meditasinya sehari 3 kali, Mhm. silakan. Kita yang setting. Kita setting misalnya pertama 5 menit aja nih, tapi Oke. 3 kali misalnya ya. Oke. Udah rasa nyaman, kita bisa kok lebih lama lagi. Oke, lanjut, naik 5 menit jadi 10 menit. Gitu, jangan langsung tiba-tiba misalnya nggak pernah meditasi, tahu-tahu 1 jam. Ya pegel semua, gelisah, dan ini jadi kayak trauma gitu kan. Betul. Meditasi itu ternyata tidak menyenangkan, bukan seperti itu. Berarti harus Iya, takaran kita naik sesuaikan pelan-pelan ya, aja Ci? gitu. Oke. Kita sesuaikan dengan ritme kita sendiri gitu. Ritmenya kita seperti apa. Untuk orang yang sibuk mungkin dia dalam kondisi kerja untuk sementara dia diem dulu. Diem aja misalnya 5 menit gitu. Udah cukup. Nggak apa-apa. Itu dulu. Nanti berikutnya baru naik. Kan otak kita kan menyesuaikan. Iya kan? Itu yang penting kita buka jalan. Betul. Dengan mulai meditasi setiap hari 5 menit itu udah buka jalan. Ya kan? Udah buka jalan Betul. baru, ya kan? Nah, tinggal dikuatkan, ditebalkan Itu dengan jalurnya. konsistensinya, Dengan jadi konsistensi, harus tambah konsisten ya. banyak, tambah lama Oke. gitu. Lama-lama udah master meditasi langsung. Betul. Memang banyak yang menyampaikan apapun itu sebenarnya bisa kita kuasai ya, Ci. Cuma memang Betul. selain dari skill, ya memang ada orang-orang tertentu yang born atau lahir dengan kemampuan yang cepat ya tanggap. Tapi mungkin ya kalau untuk orang-orang umum pada umumnya, dengan konsisten mudah-mudahan kita juga bisa menguasai apapun itu kan, Ci. Contoh lain deh. Contoh lain itu misalnya tingkatannya orang tua kita deh. Ke orang tua kita sekarang. Waktu awal-awal mulai ada Android. Disuruh ganti HP Android, aduh susahnya setengah mati ya. Betul. Nggak bisa, aduh aku yang Betul. lama aja nih yang pencet-pencet tombol nih masih Iya. tatitut bunyinya ya. Betul, masih angka-angka 1 sampai 0 ya Belum pokoknya. QWERTY ya, Betul. atau ya pokoknya Atau belum belum touch screen ya betul, kan. Nah iya. itu kan susah tuh, nggak Betul. bisa. Tapi ketika dipaksa, ceritanya HP-nya rusak nih akhirnya yang lama. Kan udah nggak dijual lagi tuh yang jenis begitu. Mau nggak mau kan, terpaksa oleh keadaan harus beli yang touchscreen. Gitu. Bisa nggak? Bisa juga ujungnya. Bisa akhirnya kan, ujung-ujungnya bisa kan. Betul. Pertama dia bingung, belajar, kita ngajarin, caranya gini loh, gini loh mah, gini loh pah, caranya tuh ya mencetnya gini. Nah ini kalau mau ganti menu tinggal geser aja, gampang kan, kayak buka jendela gitu misalnya. Ya gitu, lama-lama bisa. Itu neuroplasticity itu sebenarnya. Oke, ya jadi proses pembelajaran baru lagi ya. Karena pada saat transisi dari mencet tombol, physical button menjadi layar yang nggak ada tombolnya, memang kadang-kadang orang yang baru belajar itu suka bingung ya, Ji ya. Iya. Belajar Android itu nggak dari bayi kan? Betul. Itu aja. Jadi bisa seumur hidup. Kita umur 50 belum belajar gadget yang baru, nggak apa-apa. Jangan takut untuk berubah gitu. Otak kita siap
untuk berubah, Oke. gitu. Nah, kan kalau tadi Ci Arin juga bilang di era pandemik kan orang-orang ini banyak kan menghabiskan waktu kan online ya Ci ya. Iya, Karena betul. mungkin juga anak-anak sekolah Mhm, belum bisa masuk ke sekolah secara offline, mau tidak mhm, mau online. mhm. Ya orang tuanya juga sama, bekerja juga WFH ya sekarang ya, atau Iya, dari rumah. Jadi mau tidak mau online juga. Otomatis ini kan pasti ada dampak negatifnya nih kan Ci. Terutama mungkin kalau orang dewasa secara psikologik atau otaknya mungkin sel-selnya kan sudah lebih terbentuk ya dibanding anak-anak. Nah, kita tahu kan banyak kasus-kasus juga yang sudah terjadi nih, eee, seperti kayak kasus bullying, cyberbullying, mhm, nah atau mungkin ada kasus-kasus lain yang ujung-ujungnya nih bisa, otomatis pasti kan negatif ya, bisa sampai yang terparah itu kan sampai ke suicide. Nah, mhm. ini kalau dari pandangan Ciara gimana nih? Orang tua nih pastinya kan perlu tahu nih neuroplasticity untuk menghindari anak-anak mereka ini dari hal-hal yang buruk gitu kan. Nah, kira-kira nih pandangannya gimana nih, Ci? Gini, yang pertama, Mmm. orang tua itu harus sadar juga ya, Mhm, kadang-kadang anaknya gimana, bisa terus-menerus berpegang sama gadget gitu, mhm. karena orang tuanya juga gadgetan terus, Nah, betul, biasanya seperti itu. ya kan? Heeh, Nah, bagaimana caranya? heeh. Ya harus merubah kebiasaan. Berarti kebiasaan orang tuanya dulu yang harus Iya, dirubah. gini, Mhm, jangan melihat, maksudnya jangan melihat, efek negatifnya doang, tapi mhm, kita lihat positifnya apa? Ngumpul di rumah, ya mhm, kan? Berarti punya peluang untuk apa? Melakukan berbagai hal bersama-sama, mhm, orang tua sama anak, betul, ya kan? Ada mhm, peluang untuk itu. Nah, bentuklah kebiasaan-kebiasaan yang positif dari situ. oke, Misalnya anaknya belajar, mhm, didampingi nggak? mhm, Ya, atau dia, ya udah dia aja sama gurunya gitu kan, mhm, online gitu, emaknya ngerjain yang lain. Oke, ngerjain yang lain, tapi pada saat anaknya mengalami kesulitan, mhm. ada di situ nggak orang tuanya? Mmm, Justru kan yang Gitu. banyak terjadi selama pandemik nih, orang tua terutama para ibu kan stres, Ci, nemenin Iya, anaknya stres belajar. karena mereka Heeh, nggak sabar ya, nggak sabar. betul, ya. Pertama nggak ngerti, misalnya Mhm, apa sih yang diajarin. mhm, Nah, kalau yang saya alami, saya lakukan secara pribadi mhm, apa adalah, ada misalnya mhm, matematika, mhm. waktu itu ya, anak-anak ini belajar tentang faktor persekutuan terbesar waktu itu, Oke, atau kelipatan persekutuan terkecil itu heeh, faktor bilangan prima itu kan, heeh, saya benar-benar lupa loh saat itu. Saya oke. bilang, "Apa itu ya?" Waktu itu bagaimana ya cara berpikirnya? Apa yang saya lakukan Mhm, gitu ya, apa yang saya lakukan saat itu? Saya minta gurunya ngajarin saya, oke, di luar waktu heeh, itu ya, di luar jam pelajaran mhm, itu saya minta gurunya ngajarin. Lalu mmm, saya searching di Google, mhm, gimana caranya. Jadi saya bisa mmm, dampingi dia habis itu, gitu. Saya oke, selalu jadi selama masa pandemi ini, mhm, saya juga ikut belajar lagi. Apa yang dia mmm, pelajari, saya harus bisa. Karena apa? Karena saya harus ngajarin dia. iya, paling Nggak tidak harus nggak bisa menemani anaknya, menemani iya, dia, aku ngerti gitu betul, ya, heeh, ngerti. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan mhm, atau di luar jam mhm, pelajaran, aku bisa melatih dia mhm, gitu. Nggak hanya mengandalkan melepas aja kasih ke gurunya aja. Bisa nggak mmm, bisa itu gurunya yang tanggung jawab gitu mhm, ya. betul, Enggak. mmm, Itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu dibentuk gitu. oke, Bahasa Inggris. Kadang saya sudah lupa sama grammar. heeh, Ya betul, kan? apalagi kalau jarang dipakai ya, Ci, Bahasa ya, Inggris kita kan heeh, bahasa Inggris percakapan gitu ya. betul, Nggak heeh, ngerti yang namanya mhm, grammar, udah lupa. heeh, Itu apa yang terjadi? Ya kita harus belajar belajar lagi, lagi lah belajar grammar gitu. lagi jadi, Ya apa susahnya kan? Itu mhm, kan juga bukan sesuatu yang sulit buat kita mhm, gitu ya. Lepas dulu lah gadgetnya pada mhm, saat anak lagi belajar. Ya udah dampingin dia dulu mhm, gitu. Jangan kitanya juga asik dengan gadget kita mhm, sendiri sampai lupa ngedampingin dia gitu. mmm, Terus pada saat anak-anak bermain, apakah mereka kita perhatikan mereka main apa? mhm, Waktu mereka main game, kita perhatikan nggak mereka main apa? iya, Gitu. betul, Nah, itu sebenarnya waktu-waktunya justru selama kita mumpung masih di rumah nih, mhm, waktunya kita membentuk karakter positifnya anak gitu. Termasuk mmm, kita sendiri, oke. gitu. Berarti kan kalau kita berbicara tentang anak,
beban pertama, bukan beban ya, mungkin langkah pertama itu adalah orang tuanya itu harus sadar diri dulu ya, Ci, ya. Iya, Bahwa aktivitas yang dia lakukan itu positifkah? Kalau betul. misalkan tidak positif, dia yang harus merubah diri dulu pertama kali Arahnya ya, Ci. kemana nih? Kita mau Ah, arahin kemana? mhm, Setelah kita mengenal mhm, neuroplasticity, kita tahu mhm, otak kita bisa diarahkan mhm, kemana saja gitu ya. mhm, Jadi otak kita ini kan bisa mengarah ke negatif, bisa mengarah ke positif gitu kan, mhm, tergantung betul. kitanya. Yang membentuk Mmm, siapa kan kita gitu. mhm, Nah, setelah kita tahu bahwa otak kita ternyata begitu plastis gitu ya, mhm, begitu fleksibel gitu. mhm, Nah, berarti kan itu kan kita harus bertanggung jawab gitu mhm, dengan plastisitas ini gitu. mhm, Kita mengarahkan kemana nih gitu. Nah, mmm, setelah mengetahui itu kita bisa menentukan gitu langsung apa aktivitas yang benar. Kita akan tahu tahu salah jadinya ya. Begitu begitu kita mau oke, gini, wah, ntar ini nanti ngarahnya ke sini nih. Nggak jadi deh, kita ke sini deh gitu. Kayak oke, gitu. menarik. Baik, luar biasa. Nah, jadi teman-teman, kita sudah tahu ya, sekarang tahu bahwa alasan-alasan yang selama ini kita pakai bahwa, "Wah, saya, eee, sudah umur sekian, saya nggak bisa belajar ini." Atau misalkan dengan perkembangan zaman ya, Ci, ya, tadi seperti contohnya kan gadget yang paling mudah. Eee, saya waktu itu pernah ditanya, pada saat kita bangun tidur, apa hal pertama yang kita lakukan? Sontak nyeletuk langsung, Ci, cek HP. Hmm. Dan saya rasa mungkin mayoritas dari kita akan melakukan itu ya, Ci, ya. Jadi HP atau gadget tuh menjadi sangat menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita saat ini ya. Ya kita nggak tahu ke depannya mungkin saya rasa bukan HP lagi, mungkin ya tetap HP sebenarnya cuma mungkin versinya aja yang lebih kecil ataukah mungkin bahkan built-in kali ya. Nah, itu kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi yang kita lihat saat ini itu adalah memang, gadget itu menjadi sangat penting dan sebagai orang tua yang punya anak ya otomatis, kita harus mewaspadai anak kita jangan sampai gadget itu yang seharusnya bisa digunakan secara positif, malah merubah anak itu ke arah negatif. Nah, kayak tadi juga Ciapin sudah bilang bahwa, dengan neuroplasticity ini, otomatis orang tua itu juga bisa secara mungkin bisa Lebih strategis lah. nah betul ya, Hmm. nah itu Lebih bahasanya tuh, lebih strategis. strategis untuk mengatur nih anak mau dibawa kemana gitu sih ya. Betul. Ya otomatis Termasuk diri sendiri. nah itu, betul. Ya karena dengan mengarahkan anak ini ke arah yang positif, orang tuanya juga harus, ya kayak tadi Ciarin, Iya. harus ngerti nih mau ngajarin anak jago math. Ya kalau kitanya sendiri nggak ngerti math gimana? Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, Ci, ya. Ya, Di mana kita belajar juga dari rumah. Memang juga saya juga, denger ya banyak keluhan juga dari teman-teman yang kebetulan juga sudah punya anak, bahkan lebih dari satu. Keluhan mereka sama, "Saya sudah bayar sekolah nih." Apalagi uang sekolah sekarang kan nggak ada potongan nih, Ci, ya. Mungkin kalaupun ada, nggak ya banyak gitu banyak kan. yang suka nggak mau kasih potongan. Nah betul, alasannya kan tetap harus hire guru dan sebagainya. Oke, tapi kan banyak juga sebenarnya kos-kos yang tidak, dikeluarkan lagi. Nah kalau kebetulan saya keponakan-keponakan kan masih, 4 tahunan ya. Jadi mereka kan kalau dulu sebelum pandemik sekolah ada dikasih makan dan sebagainya. Nah, itu kan nggak ada semua tuh, Ci. Tapi tetap nggak ada pengurangan. Nah, satu itu. Kedua, orang tua juga terutama para ibu nih stresnya kenapa? Udah nggak ada pengurangan biaya, mereka juga harus ngajar, dalam tanda kutip "me time-nya" berkurang ya kan, Ci. Jadi kadang anak kan, ya sudah nih kasih gadget lah udah biar diem, gitu. Tapi banyak juga yang jadi disalahgunakan gitu ya, Ci, ya. Nah, jadi dengan neuroplasticity ini akan sangat membantu sekali, Ci, ya, untuk keep track lah, kasar ngomongnya seperti itu ya, Ci, ya? Kondisinya sudah seperti ini. Jadi Mhm, kan kita harus menyesuaikan mhm, gitu ya. Nggak bisa kita juga misalnya eh, anak udah belajarnya di rumah, terus mhm, kita nggak mau bertanggung jawab dengan itu, nggak bisa mhm, juga gitu. mhm, Kondisinya udah belajar di rumah ya kan, mhm, mau gimana lagi? Ya mhm. terpaksa kita yang harus ikut mendampingi kan. Gitu, Betul, nggak bisa kita serahin ke gurunya pas saat online doang. Ini mhm, beda situasinya. Nah, itu juga harus dipahamin juga soal itu. mhm. Iya, Menyikapi yang soal tadi sedikit ya, heeh, silakan, Ci. soal bangun pagi. Oke, heeh, Yang dilihat apa pertama gadget. Nah, heeh, itu sudah terbentuk tuh jalurnya ya. betul, Di kebiasaan kita heeh, adalah bangun tidur HP heeh, gitu ya. Nah, itu kalau kita mau merubah bisa nggak? seharusnya bisa ya, Ci, ya? Nah, kalau kita sudah mengenal Heeh, neuroplasticity, itu bisa. mmm, Berarti mhm, next HP jauhin gitu ya. mhm, Kita coba ya mulai sekarang
begitu bangun pagi bukan HP, tapi misalnya bersyukur. Kita Oke. ganti ya. Kita bangun pagi, kita ambil napas yang panjang gitu ya, dalam gitu ya, kita keluarkan pelan-pelan sambil berkata, hari ini aku masih sehat. Masih Aku diberikan bisa bangun kesempatan. pagi, Ya. aku sehat, aku sempurna, nggak kekurangan apapun. Aku bersyukur soal itu. Coba merubah itu aja. Coba lihat nanti. Berbeda nggak hari-harimu? Pasti beda. Oke. Ya. Nah, luar biasa tuh teman-teman. Boleh dicoba ya Itu teman-teman ya. latihan Iya, oke. neuroplasticity itu salah satu Oke. dari latihannya adalah seperti itu. Hmm, Kita udah tahu nih gitu, kebiasaan kita adalah bangun pagi HP duluan. Nah, kita ganti. Kita ganti. Mungkin nggak mudah gitu, tapi kita ganti. HP-nya jauhin aja, agak jauhin, tapi dengan kesadaran, ingat ya, kalau besok pagi bangun, bersyukur dulu gitu misalnya. Lain nanti hasilnya. Oke. Perasaan kita saat sepanjang hari bisa lebih nyaman. Gitu. Waduh, di tengah pandemi seperti ini, kiri, kanan, depan, belakang semua kena COVID gitu kan. Betul. Aku enggak gitu. Sampai saat ini aku masih sehat. Satu keluargaku masih sehat, aku bersyukur. Oke. Luar biasa. Nah, teman-teman, jadi udah dengar langsung dari pakarnya ya, Ci Arlin, tentang neuroplasticity. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti ada tim kami dari CD yang akan meneruskan pertanyaan itu kepada Ci Arlin untuk diberikan jawabannya. Atau kalau enggak, teman-teman juga bisa menghubungi kami di CD Call Center di 0811 98 73 300. Sekali lagi bisa menghubungi di CD Call Center di 0811 98 73 300. Terima kasih banyak Ci Arlin atas waktunya malam hari ini sharing bersama kita. Teman-teman, jadi sekali lagi ya saya ingatkan, sebelumnya persepsi yang kita ketahui, bahkan bukan cuma teman-teman, saya pribadi pun sebelum berbincang dengan Ci Arlin, saya juga taunya adalah kita atau otak kita ya, atau kemampuan kita untuk mempelajari hal-hal baru itu ada batasannya. Baik itu dari segi waktu dan sebagainya. Nah, tapi ternyata malam hari ini terbukti nih, itu tidak benar. Nah, itu sudah dipatahkan, persepsi itu sudah berubah ya. Nah, kita juga tahu bahwa segala hal pasti akan berubah ya, Ci ya. Segala sesuatu pasti berubah. Nah, inilah salah satu perubahan itu. Nah, dengan perkembangan teknologi, kita nggak tahu nih ke depannya mungkin ada persepsi-persepsi lain yang akan berubah juga ya. Nah, itu hanya waktu yang bisa membuktikan. Tapi saat ini yang kita tahu, neuroplasticity itu sangat berguna untuk semua orang, baik itu untuk anak-anak, bahkan untuk orang dewasa. Kalau anak-anak tentunya harus dengan bimbingan orang tuanya, Ci ya, dengan bantuan orang tuanya. Nah, juga tadi Ci Arlin juga sudah menyebutkan, kunci utama neuroplasticity ini bisa sukses atau tidak adalah kemauan diri ya, Ci ya. Nah, itu paling penting, karena tanpa kemauan diri nggak akan bekerja ya, Ci ya. Nah, konsistensi berikutnya, itu juga sangat penting, karena kita harus repeat ya, Ci ya. Jadi kegiatan-kegiatan negatif yang akan kita rubah menjadi positif, ini harus kita ulang terus. Jadi untuk teman-teman yang nggak sabaran nih, nah mungkin boleh dicoba ya, Ci ya. Nah, siapa tahu nanti ke depannya bisa jadi lebih sabar ya, Ci ya. Nah, tapi tetap butuh waktu dan practice, repetition, harus diulang terus, teman-teman. Intinya lakukan sajalah. Betul, nggak usah banyak pikir-pikir, Just do lakukan. it. Ya, just do it ya. Nah, tadi juga slogannya menarik sekali nih teman-teman. Tadi Ci Arin bilang, use it or lose it. Nah, ini harus selalu diingat nih teman-teman, karena memang saya juga sering mendengar ya, bahwa orang-orang bilang nih, apalagi untuk orang-orang yang udah pensiun ya, Ci ya, biasanya kalau nggak kerja, biasanya mereka tuh sakit-sakitan, jadi pikun dan sebagainya. Nah, ini juga saya rasa ini sebuah bukti bahwa otak ketika digunakan tentunya jadi terus berkembang ya, Ci ya. Nah, paling tidak mereka tidak berkurang ya, Ci ya. Nah, kalau orang-orang bilang ya faktor U wajarlah pikun. Nah, itu nggak berarti artinya otaknya kurang digunakan ya, Ci ya. Kurang digunakan. Nah, itulah teman-teman. Jadi semoga ini pembahasan kita ini berguna ya teman-teman, dan silahkan diterapkan. Nah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saksikan lagi acara kita minggu depan di episode berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.